akan berikan jalan. Kondisi fisik Samsudin dan sang istri Sartini yang tidak sempurna membuat mereka melakoni pekerjaan yang hanya dapat dilakukan di sekitar rumah dan tidak menguras banyak tenaga. Walaupun demikian, untuk memasak adonan kerupuk, mereka masih menumpang di dapur milik orang tuanya. Yen rin-rine nggih teng griya piyambak, lah sarene gang dinten iku nggih pas nembe kebutuhan mboten wonten yatra, akhire menika tabunge kula sate, Mbak. Nggih mbayar listrik niku. Terus menika kompore nggih nembe rusak. Lah badhe tumbas nggih dereng gadah arta, nggih kepeksa godhoke nggih teng griyane Ibu. Mungkin napa jenenge yen pun mateng nggih kula beto teng griya, kula iris teng griya. Beruntung, Samsudin dibekali keterampilan dalam membuat kerupuk, sehingga ia memanfaatkan kemampuannya ini untuk menambah penghasilan. Damel kerupuk rambat direwangi bojo kula, tapi yen bojo kula mboten teng griya nggih akhire kula piyambak ingkang damel. Jika tiba saatnya membuat kerupuk, Sartini membantu Samsudin menghaluskan bumbu yang terdiri dari bawang putih dan garam. Meski tangan kanannya tidak dapat berfungsi lagi, namun Sartini berusaha membantu meringankan pekerjaan suaminya, selagi mereka memiliki kesempatan untuk berdampingan. Karena ia tak selalu dapat berada di rumah bersama Samsudin. Nggih, mriko nggih krimate bapak, Bu mboten enten. Nggih nak kepengin mriki nggih mriki ngoten. Minimnya modal yang ia miliki membuatnya hanya bisa memproduksi kerupuk yang berbahan dasar tepung tapioka. Itu pun tidak ia lakukan setiap hari. Di samping tenaga yang tidak memungkinkan, faktor pemasaran juga menjadi kendala utamanya dalam memasarkan kerupuk buatannya. Biasanya ndamele nggih seminggu nggih kalih dinten, kadang-kadang 3 dinten, 3 kali lah maksudnya pun seminggu saged ndamel ping 3, ping 2. Lah sekali ndamel nika biasane nggih mung gedhe 1 kilo, 2 kilo ngoten. Bumbu halus kemudian dicampurkan dengan tepung menggunakan air. Air yang digunakan harus selalu dalam keadaan panas. Jika air menjadi hangat saja, adonan tidak dapat tercampur dengan baik dan akan menggumpal. Samsudin mencampur adonan dengan menuangkan air sedikit demi sedikit. Hal ini bertujuan selain agar adonan tercampur dengan baik dan merata, serta supaya tangan tidak terlalu sulit menyesuaikan dengan suhu panas air. Setelah adonan tercampur dengan baik, langkah selanjutnya adalah mencetak adonan menjadi berbentuk bulat dan langsung direbus. Jika pada umumnya dalam membuat kerupuk, adonan dimasak dengan cara dikukus, kerupuk buatan Samsudin dimasak dengan cara direbus. Adonan kerupuk direbus hingga matang, yang ditandai dengan munculnya adonan ke permukaan. Selanjutnya, adonan yang telah matang harus diangin-anginkan terlebih dahulu hingga adonannya mengeras dan siap untuk dipotong-potong tipis. Proses selanjutnya adalah memotong adonan kerupuk yang telah dingin dan mengeras menggunakan alat khusus yang buatan Samsudin sendiri. Ia pernah menggunakan pisau, namun hasil irisan tidak sama tebal dan memakan waktu yang terlalu lama. Dek, adek, kira. Mas, wes bareng ngirisi nanti peme kerupuknya. Adonan kerupuk yang telah dipotong tipis kemudian dijemur hingga kering. Biasanya memerlukan waktu sehari penuh agar kerupuk dapat kering dengan sempurna. Bagi Sartini, dapat membantu sang suami seperti ini merupakan sebuah ungkapan dukungan yang tak selalu dapat ia tuturkan melalui kata-kata.
Ketidaksempurnaan fisik tidak lantas membuat Sartini berdiam diri meratapi kekurangannya. Ia sempat mengikuti kursus memasak dan menganyam yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Rembang. Sehingga kini ia setidaknya dapat merawat orang-orang terdekatnya. Lima tahun lalu, Samsudin dan Sartini bertemu melalui sebuah pesan singkat. Mereka pun bertemu dan memutuskan untuk bersama-sama menyongsong masa depan. Iku kula niku di niku SMS dijak niku ketemuan. Malamnya terus Mas niku dolan teng griyane kula. Cara berpikir yang sederhana membuat mereka tidak memerlukan banyak pertimbangan ketika memutuskan untuk hidup bersama. Ketidaksempurnaan yang mereka miliki masing-masing akan menjadi kesempurnaan ketika mereka saling berbagi melengkapi. Meski Sartini lebih banyak menghabiskan hari-harinya untuk merawat sang ayah, ia selalu menyempatkan diri membersihkan dan merapikan rumah sederhana mereka. Esok masak, bersih-bersih, nyapu, cuci, tulis yang tumbas. Dengan kemampuan yang ia bisa, Sartini terus berusaha menjadi pendamping yang baik bagi Samsudin. Kini, setelah 5 tahun berlalu mereka bersama, terbersit kerinduan akan hadirnya seorang buah hati yang ia harapkan dapat menyemarakan hidupnya. Kepengen cepat punya keturunan biar rame.